Lanjut, kita akan bahas bagaimana cara membuat metode di Java ya. Kita akan buka modul lagi. Nah, ini materi metode. Nah, metode ini apa yang dilakukan dari sebuah objek gitu ya. Nah, metode seperti yang sudah pernah kalian pelajari, metode itu ada dua. Ada prosedur. Prosedur itu tidak mengembalikan nilai ya, menggunakan kata kunci void. Nah, metode ini nggak akan menampilkan nilai. Nah, ini metodenya ya. Prosedurnya. Ini nggak akan mengembalikan nilai. Kata kuncinya itu void dan nggak ada return. Nggak ada kata kunci return. Beda dengan fungsi, ada returnnya, ada kembalian nilai, mengembalikan nilai. Oke, ini fungsinya mengembalikan nilai dan nggak ada voidnya. Tapi di sini adanya integer atau tipe data gitu ya. Nah, itu perbedaannya prosedur dengan fungsi. Kalau prosedur itu tidak mengembalikan nilai, kalau fungsi mengembalikan nilai. Oke. Selanjutnya, nah ini implementasi metode ya. Mungkin seperti ini. Sebentar. Oke, ini pokoknya kelas mobil yang sudah kita buat tadi, ada atribut, ada konstruktor. Nah, ini metode. Kita coba buat metode. Dalam bahasa Java tuh seperti ini. Jadi disimpan di dalam kelas. Cara buatnya gampang. Seperti yang tadi kita membuat prosedur atau fungsi. Kalau mau prosedur tinggal public void, ini prosedur ya pakai void, dan nama metodenya apa. Huruf depannya harus kecil dan kata keduanya itu harus besar gitu ya. Itu penamaan supaya gampang bacanya. Nah, lalu tampilkan, ini info mobil ya. Ini isinya gitu ya. Lalu, nah ini, oke, di sini ada statik. Kita akan bahas statik. Statik itu apa sih? Statik itu apa sih? Oke, jadi statik itu adalah metode atau metode yang dipanggil itu tanpa instance kelas. Kalau misalnya nggak ada kata kunci statiknya, itu tuh memanggil metodenya itu harus menggunakan instance kelas, harus pakai instance object gitu ya. Nah, nanti contohnya ada di bawah. Nah, jadi statik itu kita bisa langsung memanggil nama fungsinya, hitung jarak tempuh. Oke. Misalnya seperti ini. Nah, contoh pemanggilan metode statik itu kita bisa langsung tulis ininya, mobilnya atau kelasnya, lalu titik, dan langsung panggil nama fungsinya, hitung jarak tempuh ya, dan ada kecepatan waktu ini dalam parameternya. Sedangkan kalau misalnya memanggil prosedur atau fungsi yang tidak punya kata kunci statik seperti ini, misalnya hidupkan mobil dan juga hitung kecepatan, ini nggak ada kata kunci statiknya ya. Caranya itu kita harus membuat objek dulu. Nah, membuat objek mobil 1, mobil 2. Lalu yang kita tulis di sini itu mobil 1 ya. Jadi si objeknya yang kita tulis, bukan kelasnya. Bukan kelas seperti ini. Ya. Jadi kita harus membuat instance dulu, membuat objek dulu, baru bisa memanggil fungsi hidupkan mobil. Sama juga dengan fungsi, kita harus membuat objek dulu, objek mobil 1, lalu kita baru bisa memanggil hitung kecepatan ini. Kalau yang tadi yang pakai statik itu enggak harus bikin instance dulu ya, langsung aja kelasnya panggil, terus
langsung panggil hitung jarak tempuh. Itu khusus yang memiliki kata kunci statik. Oke. Nah, ini metode contohnya. Ini prosedur. Soalnya ini ada kata kunci void ya. Kalau ini fungsi karena ada kata returnnya dan ada tipe data double gitu ya. Oke, itu untuk materi metode. Oke, jadi kita masuk pada video metode bagian 2 ya. Kita akan bahas mengenai metode overloading. Oke. Nah, overloading itu apa? Overloading itu kita memungkinkan membuat metode, mungkin membuat banyak metode gitu ya, beberapa metode di sini dengan nama yang sama. Tetapi yang harus kita concern atau harus kita perhatikan di sini, kita harus membuat kalau misalnya mau membuat metode yang namanya sama itu banyak, kita harus membedakan si jumlah, tipe, dan urutan parameternya harus beda-beda gitu ya. 3 kata kunci ini ya, jumlah, tipe, dan urutannya itu harus berbeda. Jadi jangan sama persis jumlah, tipe, urutan parameternya tuh. Nah, kita coba langsung contoh. Nah, di sini ada nama fungsinya itu hidupkan mobil ya. Nah, hidupkan mobil. Nah, kita bisa membuat sampai 3 metode di sini hidupkan mobil. Yang pertama ini hidupkan mobil, menampilkan mobil dinyalakan. Yang kedua ini mobil dinyalakan dengan klakson. Di parameter itu ada string klakson gitu ya. Terus ada hidupkan mobil dengan menyalakan klakson dan juga dengan intensitas suara mesinnya berapa desibel gitu ya, misalnya tuh. Nah, di sini parameternya ada string klakson dan juga ada intensitas suara integer. Nah, seperti itu. Jadi harus beda-beda di dalam parameternya itu si jumlah, tipe, dan urutan parameternya itu harus berbeda-beda. Oke. Baru bisa membuat fungsi yang banyak dengan nama yang sama. Cara memanggilnya gimana? Sama seperti sebelumnya, kita panggil objeknya mobil 1 titik lalu hidupkan mobil. Kalau misalnya mau pakai klakson, hidupkan mobilnya, langsung isi parameternya 1 doang berupa string, misalnya beep beep. Oke. Kalau misalnya mau dengan intensitas suara mobilnya, panggil hidupkan mobilnya. Supaya tahu kita memanggil fungsi yang ini, caranya adalah dengan memasukkan 2 parameter. Yang pertama adalah string klaksonnya apa, hong hong misalnya tuh. Terus pakai simbol koma, terus isi integernya berapa sesuai dengan parameter yang di sini, intensitasnya mau berapa, 10 misalnya tuh. Ya udah isi. Jadi seperti itu cara mengaksesnya kode program overloading.